Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemerintah Federal Amerika Serikat mengumumkan anggaran jutaan dolar untuk memitigasi dampak perikanan terhadap populasi paus, termasuk 7 juta dolar untuk penangkapan ikan tanpa tali. Ini terjadi di tengah tingginya insiden terlilit tali nelayan atau yang sering berakhir dengan kematian paus. Dan berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Rekaman video dari sebuah drone ini menunjukkan seekor paus bungkuk berenang di lepas pantai negara bagian Washington dengan ekor buntung tanpa sirip ekor. The tail of a whale is called the fluke. There's a fluke on each side, and so this animal had neither of those. And with humpback whales, and that's the primary mode of propulsion in the water, those flukes are absolutely massive. They're over 15 feet in width, and this whale is managing to swim throughout the Salish Sea without that, just sculling with its pectoral flippers, which is remarkable. Peneliti menduga hilangnya 2 sirip ekor ini terjadi karena terlilit tali nelayan. There are so many entanglement hazards floating around the world's oceans, like old fishing gear that is broken free from fishing vessels or from the gear that they leave behind, like crab pots and whatnot, or just lines from ships that have fallen into the ocean. And these whales have to swim through that. And humpback whales are at an increased risk because they have those very long pectoral flippers. Pejabat Perikanan AS mencatat selama 2023 terjadi 16 insiden lilitan tali nelayan terhadap paus bungkuk di lepas pantai Washington, California, dan Oregon. Semuanya di pantai barat Amerika Serikat. Insiden selama 2023 termasuk tinggi, meski tak setinggi tahun 2016 saat terjadi lebih dari 50 insiden. Bukan hanya di pantai barat Amerika Serikat, entanglement atau lilitan tali nelayan terjadi. Ini juga menjadi masalah serius di pantai timur. Di kawasan New England, populasi paus sikat Atlantik Utara juga terancam tali nyasar. Ditambah lagi ancaman perubahan iklim. Unfortunately, in the past 2 years, their numbers are dwindling. And we are getting births in the about 10 to 19 births per year. But unfortunately, there are a lot of mortalities as well. Pelestari lingkungan tengah bekerja sama dengan nelayan untuk mengembangkan sistem penangkapan ikan dan lobster yang meminimalisasi kemungkinan paus terlilit tali nelayan. Sejumlah perangkap lobster dan kepiting tanpa tali telah dikembangkan, meski harganya masih relatif tinggi dan teknologinya belum sepenuhnya bisa diandalkan. Well, some of the protections that are out there is the changing of the gear. We're looking at more gear that is ropeless or on-demand systems that helps keep that rope out of the water. And then also vessel speeds, limiting the speeds of vessels during right whale seasons. Di negara bagian seperti Maine, masalah pelestarian paus memunculkan gesekan dengan nelayan lobster setempat yang khawatir bahwa tekanan semakin kuat terhadap industri mereka bisa semakin mengurangi profitabilitas. Di saat industri ini sudah memberlakukan standar lingkungan yang cukup ketat, termasuk melepas kembali lobster berukuran kecil dan juga lobster betina yang masih produktif. Dari Scarborough, Maine, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Makin banyak petani di Malawi beralih dari penanam tembakau dan mereka mulai meraup keuntungan dari komoditas lainnya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dan Malawi sendiri telah meratifikasi perjanjian konvensi pengendalian tembakau dari WHO yang bertujuan mengurangi produksi tembakau. Dan berikut laporan dari Helmi Yohanes dari VOA. Petani di distrik Machinga, Malawi Selatan, Miriat Ndege, kini menanam millet, kedelai, dan jagung setelah menanam tembakau selama 25 tahun. Harga yang rendah ditambah apa yang ia sebut sebagai praktek pembelian tembakau yang tidak adil di pasar menjadi salah satu alasan mengapa ia beralih 3 tahun lalu. Selain bercocok tanam, Miriat juga memelihara kambing, merpati, ayam, bebek, dan burung merak, yang kotorannya ia gunakan sebagai pupuk kandang untuk mengurangi dampak kenaikan harga pupuk belum lama ini. Pindu ndina nakuti chaka chathachi nagula njinga ya moto, njinga ya kapalasa, ananga awiri amuna panopa winayo akulowa form 3, winayo panopa ali akulemba mayezo wa form 2. Tembakau sudah lama menjadi penghasil devisa utama di Malawi dan menyumbang 50% lebih pendapatan ekspor negara itu. Tembakau juga menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak petani di Malawi. Ngengati ine ndimene ndimaona yaphindu kufodi yako ndithakunena kuti ndisindingasiye chifukwa ndimene ndimadalira ulimi kumene wafodi kuti mandiletsa ndalama.
Namun kampanye anti rokok WHO mengatakan pertanian tembakau menimbulkan risiko kesehatan parah bagi para petani karena mereka bisa menyerap nikotin yang setara dengan merokok 50 batang sehari. Tahun lalu, pemerintah Malawi mengambil langkah penting, yakni meratifikasi perjanjian konvensi kerangka kerja WHO tentang pengendalian tembakau, yang menganjurkan pengurangan produksi tembakau. Menurut sejumlah petani yang kini menanam kacang-kacangan, tantangannya adalah kurangnya pasar yang berkelanjutan bagi hasil panen mereka. nthawi zambiri soya amavuta misika mdera la kwathu kuno ndeno phinduso kumeneko likumakhanga tili kumavutavutako choncho kumano kuntezaku mbuyo mube umakhanga tumachitako bwino koma chifukwa cha nyengo kumakhala kumavuta koma mitengo ndiye ili bwinoko kusiyana ndi. Pakar pertanian mengatakan ada harapan bagi para petani ini setelah sebuah perusahaan manufaktur lokal belum lama ini mengumumkan rencana membangun industri ekstraksi minyak kedelai di Malawi dalam 6 bulan ke depan. Definitely, we understand that that industry has potential to absorb over 150,000 metric tons of soya. So we believe when it comes to a ready market for soya, then definitely that market will be there. Menurut Leonard, para petani Malawi siap meraup lebih banyak pendapatan dari panen mereka menyusul peluncuran ekspor kedelai ke Tiongkok pada bulan Mei lalu. Ketika sebuah perusahaan lokal melakukan pengiriman uji coba sebanyak 240 metrik ton kedelai ke Tiongkok. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.